ada adegan pelukan antara Susi dan juga majikannya Putri Candrawati, kemudian juga ada suntangan ya, itu kepada Verdi Sambo. Apa yang ingin Anda katakan mengenai adegan di persidangan? Ya, sekilas dari pengamatan saya dari sumber yang sangat terbatas, kita melihat bahwa ketika memasuki ruang sidang, ya, ini adalah merupakan respon yang spontan, ya, yang ditunjukkan oleh Susi. Dan di sini karena Susi masih bekerja pada keluarga Sambo, sehingga terlihat di sini ada relasi kuasa yang masih sangat erat di antara ketiganya, ya. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa Susi menghampiri, kemudian memeluk, dan kemudian Ibu PC juga kemudian menepuk-nepuk pundaknya, ini adalah satu perasaan empati kepada keduanya atas masalah ini. Dan juga ketika Susi juga mendekati Sambo dan kemudian salim seperti itu, ini adalah juga menunjukkan bahwa masih ada respect dari bawahan kepada majikannya. Oke, apakah sebatas respek saja? Karena lebih jauh lagi banyak yang menduga bahwa Susi dinilai memberikan kesaksian yang meringankan majikannya, dalam hal ini terdakwa, dan kemudian mengaburkan fakta-fakta persidangan. Apakah itu mungkin saja terjadi? Yang saya amati dari ketiga saksi yang dihadirkan dari 10 yang hadir hari ini, ya, Susi, Kodir, dan kemudian Daden, ya. Nah, ini mengindikasikan pernyataan yang diberikan ini adalah untuk meringankan, ya, dari Putri dan juga Sambo. Seperti itu. Oke, kalau bicara lagi mengenai kesaksian Susi yang juga sudah menjadi sorotan publik ya, Susi dinilai masih saja berbelit-belit, kemudian banyak tidak tahu, kemudian juga banyak lupa. Ya, kita juga bisa saja wajar akan hal itu karena peristiwanya sudah jauh berlalu. Tapi banyak orang juga yang menganggap dia tidak setegas dari apa yang disaksikan, ditestimonikan oleh sopir ambulans. Ya, barangkali Anda juga ikut cermati, yang dinilai publik bahwa dia berkata jujur tentang peristiwa itu, peristiwa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana Anda menilai kacamata publik, warganet, siapapun yang turut memberikan analisis dari disiplin keilmuan Anda? Semua jadi pakar gestur di sini sama mikroekspresi, Mbak Monika. Ya, jadi gestur atau mikroekspresi, ya, ini adalah merupakan bahasa nonverbal, sehingga dampaknya, ya, itu bisa dirasakan oleh orang yang terlibat di dalam situasi tersebut. Jadi kalau saya boleh mengatakan para netizen, warganet dan sebagainya, ini mereka memiliki emosi-emosi tertentu dan bisa kemudian menangkap apakah sesuatu tulus atau tidak, apakah jujur atau bohong, gitu ya. Nah, ini adalah dampak dari bahasa nonverbal yang bisa terlihat melalui gestur atau mikroekspresi. Nah, kehadiran seorang analis atau pakar ini adalah untuk mengkalibrasi, ya, bahwa ini sesuai dengan teori-teori atau sesuai dengan penelitian yang ada, seperti itu. Oke, dengan segala hormat saya, proses persidangan sedang berlangsung dan hakim punya kuasa penuh di sana. Tapi apakah kemudian Anda meyakini bahwa majelis hakim yang terhormat juga punya keahlian dan punya intuisi untuk melihat siapa saksi yang berbohong dan siapa saksi yang sungguhnya berkata jujur demi tegaknya keadilan dan kebenaran? Saya respect kepada pengadilan yang sudah berjalan beberapa kali ini, dan saya appreciate untuk para majelis hakim yang terhormat, ya, bahwa di sini mereka juga sudah sangat kecuali berpengalaman, tetapi mereka juga sudah menguasai ilmu-ilmu untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu jujur atau berbohong. Ya, dan kemudian teknik-teknik yang mereka gunakan, ya, ini juga merupakan teknik yang juga saya pelajari, ya, seperti misalnya ketika mendapatkan kebohongan-kebohongan, ketika menemukan ada indikasi kebohongan, maka dengan menggunakan kata kamu berbohong, seperti itu, ya. Jadi ada suatu penekanan, ya,
disampaikan seperti itu. Nah, biasanya dalam persidangan memang disampaikan ini tujuannya adalah untuk melihat emosi secara spontan yang keluar, ya. Apalagi jika ini dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas yang tinggi di persidangan. Nah, apa yang terjadi pada persidangan yang lalu, ya, ketika saksi Susi ditanyakan di challenge dengan pertanyaan ini, maka ternyata tidak terlihat ada emosi yang keluar di situ, misalnya seperti ketakutan dan sebagainya gitu ya. Tetapi emosi yang banyak terlihat pada saat Susi memberikan kesaksiannya ini adalah di persidangan yang sebelum ini, yang pertama, yang kita lihat adalah tidak menampilkan emosi atau ekspresi, tetapi yang terlihat adalah perebutan sumber daya antara apa yang dipikirkan dan dirasakan. Jadi bingung untuk mengatakan apa gitu. Baik, Bu Monika, jika ada emosi, ekspresi dan lain sebagainya di sana, maka orang bisa menilai sebagai sebuah drama. Jika kemudian pengadilan ini adalah sebuah drama, maka seperti apa endingnya itu yang akan kita kawal bersama. Terima kasih Bu Monika atas waktu Anda hadir bersama kami, pakar mikroekspresi.